Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Jemi J.S. Tangkere. Saat ini di Jemaat Gemibem Dayanan Gogagoman dalam kaitan dengan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi jemaat. Saudara-saudara, di kesempatan ini pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 1 Agustus sampai 4 Agustus 2022. Dan di kesempatan yang berbahagia ini saya bersama dengan Wakil Sekretaris Umum MPH PGI yang terkasih Pendeta Krisya Anki Gosal, Sarjana Teologi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di Sulawesi Utara, lebih khusus lagi di wilayah pelayanan Gereja Masehi Injil di Pulau Mogondo. Terima kasih. Ibu Pendeta sekaligus selaku fasilitator kemitraan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Paling tidak dapatkah memberikan informasi berkaitan dengan kemitraan yang selama ini terbangun dengan PGI dan PKN. Di dalamnya juga ada pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Disilakan. Baik, jadi ini adalah salah satu kegiatan atau salah satu program dari kemitraan antara Gereja Protestan Belanda dan 37 gereja serta lembaga gereja di Indonesia, antara lain Gemibem, Gereja Masehi Injil Bolang Mongondo, sebagai bahagian dari kemitraan ini yang setiap 4 tahun berkumpul, berkonferensi, memetakan, sharing, pengalaman bergereja, program, tantangan, keberhasilan dan lain-lain sebagainya. Jadi itu setiap 4 tahun sekali berkonferensi, baik 37 sinode dan lembaga di Indonesia maupun saudara-saudara kita gereja Protestan di Belanda datang berkonferensi. Nah, keanggotaan ini adalah keanggotaan yang bersifat emansipatoris. Jadi kemitraan ini setara. Tidak ketergantungan, tapi kemitraan yang setara antara gereja 37 sinode dan lembaga di Indonesia dengan gereja-gereja di Belanda. Dan kemitraan ini berasaskan pada berbagi roti. Jadi semacam memberi dari apa yang ada pada kita untuk memberdayakan sesama kita dalam keanggotaan kemitraan ini. Apapun itu sangat berharga bagi satu kemitraan. Program ini, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi jemaat, adalah salah satu hasil pemetaan konferensi yang dibutuhkan oleh sebahagian besar gereja anggota kemitraan ini. Karena itu dilaksanakan pada tahun terakhir ya dari periode ini, Pak Sekum, karena nanti bulan April sudah akan ada konferensi lagi untuk pemetaan lagi yang baru. Apakah tantangan kita masih isu-isu yang kita petakan pada 2019 atau adakah tantangan baru? Nah, kita akan share lagi itu pada April 2023 di Tanah Karo, di gereja Batak Karo Protestan, salah satu anggota dari kemitraan ini. Karena itu maka program ini adalah program kedua terakhir dalam periode ini. Masih ada satu program bersama lagi dari kemitraan emansipatoris PKN PGI ini, yaitu Interfaith, Pak Sekum, yang akan dilaksanakan di ini Jawa, di Malang. Di Malang. Ya, kami tunggu kehadiran Pak Sekum di Malang. Itu yang terakhir. Lalu kemudian akan ada evaluasi, lalu kita berkumpul kembali 37 pimpinan sinode dan lembaga ini bersama-sama dengan pimpinan Gereja Protestan Belanda akan berkumpul di Tanah Karo di Sumatera untuk membicarakan apa yang akan kita lakukan dalam kebersamaan emansipatoris ini 4 tahun ke depan lagi. Terima kasih sekali kalau Gemibem luar biasa menyambut ada 30 lebih ya peserta dari sinode-sinode yang hadir secara onsite di Dayanan ini, tapi juga yang hadir 20-an melalui online. Begitu, terima kasih sekali, luar biasa. Sedikit lagi Ibu Pendeta. Kita menyadari bahwa gereja berhadapan dengan begitu kompleksnya tantangan saat ini. Jadi gereja terpanggil tidak hanya membangun spiritualitas, kerohanian warga gereja,
tapi bagaimana gereja mampu menjawab tantangan zaman dengan antara lain meningkatkan sumber-sumber pendapatan warga gereja. Betul sekali. Saya kira materi di 4 hari ini akan kita bahas bersama dengan pokok-pokok pikiran yang strategis, tentu punya harapan dari PGI untuk sinode-sinode yang mengikuti, menghadirkan para pesertanya di sini untuk bisa di follow up ke depan seperti apa. Baik Pak Sekum. Jadi kemitraan ini judulnya memang Kemitraan Emansipatoris PKN PGI ya. Kenapa PGI terlibat? Selain sebagai salah satu anggota mitra, PGI juga dalam 2-3 periode ini diminta oleh konferensi untuk menjadi payung hukum. Karena itu dipakailah jalur PGI, baik organisasinya, SOP-nya, pengelolaan administrasi dan keuangannya, seperti itu. Nah, salah satu pemetaan dari konferensi mengatakan bahwa salah satu tantangan adalah bagaimana kemandirian gereja dalam hal finansial. Dan dari tantangan ini dipetakan juga bahwa ternyata gereja-gereja membutuhkan adanya self-reliance, jadi upaya untuk menghidupi diri sendiri secara mandiri, karena ternyata gereja punya kapasitas yang masih perlu dikembangkan lagi. Gereja punya aset ya, baik sumber daya, SDA, SDM itu gereja punya. Mengapa tidak kita bangkit untuk lebih memberdayakan untuk kemandirian finansial atau self-reliance ini ya. Nah, dalam pelatihan ini saya kira pelatihan kedua, pelatihan follow up. Itu biasanya ada lesson learned atau pembelajaran sukses story dari beberapa sinode, beberapa gereja yang dapat dikata menurut evaluasi sukses. Ketika memberdayakan jemaat untuk memaksimalkan apa yang mereka miliki, potensi apapun yang mereka miliki, baik warga jemaat personally maupun jemaat gereja. Gereja punya lahan tidur, gereja punya ini, begitu seperti itu. Tapi juga ketika melalui pelatihan-pelatihan ini, ketika terampil, diajar juga bagaimana berkolaborasi, bermitra dengan berbagai sektor, dunia usaha maupun pemerintah, yang juga punya program-program yang selama ini tidak dilirik oleh gereja, baik dunia usaha maupun pemerintah, seperti itu. Dan kita sudah pernah bekerja sama dengan pemerintah, sehingga ada yang miss di sini sepertinya, karena tadi Pak Sekum bilang ya, gereja tidak hanya mengurus soal spiritualitas jemaatnya, tapi perutnya juga. Karena kebutuhan hidup adalah bahagian dari iman, dan karena itu Yesus Kristus pernah meminta murid-muridnya untuk memberi makan para pengikut yang mengikutinya dari belakang ya, ribuan itu. Begitu Pak Sekum. Ya, terima kasih Ibu Wakil Sekretaris Kami yang Umum. berterima kasih nih. Bisa memberikan inspirasi juga bagi kita lewat kegiatan di 4 hari ini yang akan dilalui oleh seluruh peserta, termasuk fasilitator, baik yang datang dari PGI, tapi juga dari SAG Suluteng dan para praktisi dengan berbagai pengalaman-pengalaman di bidang, dengan berbagai potensi yang dimiliki. Tentu selaku gereja kita bersyukur bahwa gereja diberi ruang dan kesempatan oleh Tuhan untuk bagaimana memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang Tuhan beri di tengah kehidupan gereja itu sendiri. Betul sekali. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, selanjutnya saya bersama dengan Sekretaris SAG Suluteng, Gembala Fetricia Aling Magister Teologi. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Gembala, selamat bakudapa lagi. Sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi jemaat, SAG adalah bagian penting dan strategis dalam rangka pelaksanaan pelatihan ini. Nah, apa yang menjadi harapan SAG sebagai bagian pelaksana dari kegiatan tersebut dalam rangka kita menjawab tantangan-tantangan gereja ke depan, lebih khusus sinode yang ada di bawah SAG itu sendiri. Silakan. Kita bersyukur karena dari 33 sinode dan 4 lembaga yang menjadi anggota dari kerjasama dengan PKN ini
untuk kegiatan ini dipercayakan kepada Sinode Am gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara dan Tengah, dan lebih khusus lagi dipercayakan kepada Gemibem yang memang adalah anggota SAG Suluteng, tetapi juga sekaligus adalah anggota dari kemitraan dengan PKN, termasuk juga anggota PGI. Nah, kita bersyukur menerima kegiatan ini karena pada hari Sabtu yang lalu kita juga sudah mengadakan kegiatan terkait dengan ini, di mana terjadi penggalian potensi ekonomi di sinode-sinode anggota gereja Suluteng ini, SAG Suluteng. Nah, kami berharap memang ada mimpi besar, kerjasama dan keesaan itu bukan hanya dalam keesaan gerak bersama sebagai gereja, tapi juga dia harus meliputi dimensi ekonomi. Sebab ternyata kunci tangan dan berdoa tidak cukup. Dia juga harus bekerja, jadi ora et labora, karena kita tahu salah satu pergumulan kita adalah masalah ekonomi dan pengembangan ekonomi jemaat. Nah, ini tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri, karena potensi di Gemibem tidak ada di sinode lainnya. Demikian juga potensi dari GPID mungkin tidak ada di Gemibem yang bisa menjadi titik tolak jaringan yang saling memberdayakan. Jadi kemarin dalam percakapan Gemibem dikatakan sebagai lumbung beras, sementara di sinode lain mereka berkekurangan beras. Nah, bagaimana sebagai anggota SAG kemudian melihat peluang ini sehingga saling memberdayakan itu terjadi di antara anggota SAG Suluteng 13 sinode ini. Nah, pelatihan ini semakin membuat para peserta, terutama gereja-gereja anggota SAG Suluteng, untuk menggali. Jadi ada banyak materi yang kita lihat membuat mereka bisa membaca peta ekonomi yang ada di sinode masing-masing, yang akan ditindaklanjuti dalam jaringan kerja bersama. Jadi mungkin kita tidak akan membuat supermarket, tetapi kita bisa membuat komunikasi berjalan. Misalnya Gemibem membutuhkan sesuatu yang hanya ada di GPID. Lalu di GPID membutuhkan beras. Kalau kita ada komunikasi, pasar ini bisa kemudian dikendalikan oleh jemaat yang ekonominya otomatis akan mengalami peningkatan. Sehingga gereja tidak hanya menuntut persembahan dari jemaat, tetapi bagaimana mewujudkan panggilan Kristus, berilah mereka makan. Nah, kami berharap dalam pelatihan beberapa hari ini, dan tentu akan ada follow up, akan benar-benar terjadi perubahan, terjadi peningkatan ekonomi jemaat, secara khusus terjadi kolaborasi antara gereja-gereja anggota di Sinode Am Sulawesi Utara Tengah untuk kemudian bersama-sama berpikir bukan hanya bagi sinodenya masing-masing, tetapi berpikir untuk kepentingan bersama. Sesuatu yang dikerjakan bersama jauh lebih efektif daripada dikerjakan sendiri-sendiri. Saya kira begitu, Pak Seku. Makasih, Sama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja bertanggung jawab untuk membangun kehidupan gereja itu sendiri secara holistik. Tidak hanya bicara tentang bagaimana membangun kerohanian, spiritualitas hidup umat, tapi juga membangun berbagai potensi warga gereja untuk satu kehidupan yang berkesinambungan. Karena itu pelatihan ini membutuhkan kerja-kerja kolaboratif antar sinode, supaya kita betul-betul saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling menghidupkan. Demikian percakapan saya dengan Ibu Sekretaris SAG Suluteng, kiranya menjadi berkat bagi kita semua.